The number one thing that's going to change your life, the only thing that will change your life, change your business, change your money, change your relationship, is you must raise your standard. And I know that sounds boring, stupid, basic, but it's the truth. Penulis dan life coach menjadi sebutan bagi Anthony J. Robbins atau biasa disapa Tony Robbins. Ia dikenal sebagai seorang motivator, pembicara, penulis dengan bayaran termahal di dunia dan terbesar abad ini. Dia terkenal sebagai penulis buku self-help dan dia telah menolong dan memotivasi pembaca agar bangkit dari segala kesusahan dan tetap percaya diri menghadapi masa depan. Namun tak ada yang menyangka, sebelum ia sukses sebagai seorang miliarder dan motivator terbaik, ia dulu hanyalah seorang pembersih toilet. Penasaran dengan kisah hidup Anthony J. Robbins dari pembersih toilet menjadi seorang motivator termahal di dunia? Berikut kisahnya. Robbins lahir sebagai Anthony J. Mahavorik di North Hollywood, California pada 29 Februari 1960. Ia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara dari pasangan bernama John Mahorovic dan Nicky Robbins. Pada tahun 1984, Robbins menikahi Rebecca Becky Jenkins setelah bertemu dengannya di sebuah seminar. Jenkins memiliki 3 anak dari 2 pernikahan sebelumnya yang diadopsi oleh Robbins. Namun tak bertahan lama, Robbins dan Jenkins mengajukan gugatan cerai pada tahun 1998. Pada tahun 1984, Robbins menjadi ayah seorang anak bernama Jairek Robbins dari mantan pacarnya Liz Acosta. Jairek Robbins juga merupakan pelatih pemberdayaan pribadi. Pada Oktober 2001, Robbins menikahi Bonnie Sage Robbins. Mereka tinggal di Manalapan, Florida. Robbins lahir dari keluarga yang sangat miskin. Ia berasal dari keluarga broken home. Ibunya yang kawin cerai, sehingga Robbins memiliki ayah tiri sebanyak 3 kali dan keluarganya menjadi tidak harmonis. Melihat kondisinya seperti itu, pada tahun 1977, Tony Robbins kemudian mengambil keputusan dengan meninggalkan rumah dan ibunya saat berumur 16 tahun. Ia memilih untuk bekerja. Pekerjaannya adalah sebagai janitor atau pembersih toilet yang gajinya hanya sebesar $50 seminggu. Karena tak punya tempat tinggal, ia kemudian menyulap toilet menjadi tempat tinggalnya. Di tempat kerjanya sebagai pembersih toilet, ia melihat banyak gelandangan yang berada di depan toiletnya. Hal ini membuat pemilik toilet itu menyuruhnya untuk mengusir gelandangan tersebut. Tony Robbins bukanlah orang yang tega melakukan hal itu, karena ia juga mengerti dengan keadaan sedang sangat kekurangan seperti gelandangan tersebut. Kemudian, Anthony Robbins yang baik itu menasehati dan memberi motivasi kepada gelandangan tersebut untuk merubah nasib dan pergi dari toilet tersebut. Beberapa tahun setelah kejadian itu, ia bertemu dengan gelandangan yang ia pernah nasihati dan beri motivasi. Namun, gelandangan tersebut sudah menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan. Orang tersebut kemudian mengatakan kepada Anthony Robbins bahwa ia memiliki bakat yang hebat untuk memotivasi orang. Kemudian, ia diajak untuk mengikuti acara seminar motivasi Jim Rohn dengan biaya $10.000 titik balik seorang Tony Robbins. Uang dengan jumlah $10.000 bukanlah jumlah yang sedikit untuk Anthony Robbins dan sangatlah banyak sekali. Ia memang berpikir untuk mengikuti acara seminar tersebut dan mencari pinjaman uang. Beruntung, setelah mencari pinjaman kemana-mana, seorang nenek yang cukup kaya bersedia meminjamkannya uang. Tony Robbins juga meyakinkan sang nenek bahwa dengan mengikuti acara seminar tersebut, ia bakal merubah hidupnya.
Setelah mengikuti seminar tersebut, ilmu yang ia dapat, ia aplikasikan dalam pekerjaannya sebagai seorang sales. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, ia kemudian berhasil menjadi seorang sales dengan pendapatan sebesar $10.000 per bulan. Hal tersebut ia lakukan ketika ia berumur 18 tahun. Fantastik. Kesuksesannya tersebut kemudian mengubah nasibnya. Ia kemudian mulai mempromosikan seminar Jim Rohn dan menjadikan Jim Rohn sebagai mentor atau gurunya. Tony Robbins bekerja dengan Jim Rohn selama 4 tahun, dari umur 18 tahun hingga 22 tahun. Setelah itu, ia kemudian menjadi pengajar dalam program NLP, Neuro Linguistic Program, yang berhasil ia pelajari dari John Grinder yang merupakan co-founder NLP. Tony Robbins kemudian berhasil mengembangkan NLP melalui metodenya sendiri yang kemudian dikenal dengan nama Neuro Associative Conditioning dengan NAC. Selain sebagai motivator dan pembicara, Tony Robbins juga merupakan seorang penulis buku. Ia terkenal dengan penulis buku pengembangan diri yang telah membantu serta memotivasi para pembaca untuk percaya diri dalam mewujudkan apa yang diinginkan dengan menaikkan standar diri serta kerja keras yang konsisten. Ia juga menulis buku berisi pelajaran-pelajaran finansial yang menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk mencapai kebebasan finansial. Hal utama yang membuat Anthony Robbins menjadi inspirasi, tentunya banyak validasi dari orang-orang yang mengatakan bahwa sosok Anthony Robbins menjadi inspirasi mereka. Seminar yang beliau adakan juga menarik, sehingga mengundang banyak orang-orang terkenal untuk datang. Contoh pengikut seminar Anthony Robbins adalah Mary Riana yang menjadi motivator kondang di Indonesia. Bakat Anthony Robbins sebagai penulis terbaik mampu membuat orang-orang terhipnotis dengan kepandaiannya dan pengalamannya. Dari pengalamannya memotivasi seorang gelandangan yang awalnya miskin, bisa berubah menjadi orang yang sukses dan mendapat $10.000 pada usia muda, membuat orang-orang yakin dengan Anthony Robbins yang bisa menjadi idola dan inspirasi mereka. Karena kepiawaiannya beliau dalam berbicara dan memberikan motivasi kepada masyarakat, akhirnya banyak masyarakat yang mendapat dampak baik bagi dirinya, seperti bisa mengubah kemauan masyarakat untuk lebih semangat lagi mengubah nasibnya lewat motivasi maupun buku dari Tony Robbins, juga memunculkan motivator-motivator lain di belahan dunia yang berasal dari ajaran Tony Robbins lewat seminar-seminarnya. Inilah sederet kisah Anthony J. Robbins, seorang motivator terkaya di dunia yang dulunya hidup dengan kemiskinan dan penuh kesusahan. Namun ia bangkit dengan perubahan-perubahan kecil yang ia lakukan secara konsisten hingga ia menjadi seperti sekarang.